Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 28. Surah Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan bisa hadir ke Masjid Abrar mengikuti agenda mingguan kita, yaitu Wirid Aisyah cabang Pau 9 Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Alhamdulillah yo Jumat Rabi Karim ya Bu. Di kota Masjid kita kota orang banyak. Bahasa kadang Masjid ada umil yang siang Kecamatan Kuranji. Kadang Masjid kita waktu ya Bu. Kanu isi dengan rami. Salat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu rahimakumullah, kalau kata iko kondisi kok hati sini pelapang ya Bu. Ya. Pada PMP kok jadi dua. Nah bahasa buah itu dibawa warna balik. Yang ingin makan, yang ingin bagi peh. Gua nak melarang dia. Kau ingin lalok, tapi kalau lalok sedojo mau pulang. Baik ibu yang dirahmati Allah, siang ini kita kutip satu ayat dalam surah Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau kata Allah, kalau ingin tenang hatinya hanya dengan zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Di samping kita berzikir Ibu, ada beberapa amalan selain dari zikir atau kategori amalan itu dikatakan juga dengan zikir. Zikir itu maknanya ingat. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah dalam bentuk ingat kepada Allah, terus dikatakan dengan zikir. Sholat dikatakan zikir, baca Quran dikatakan zikir, melafazkan kalimat-kalimat thayyibah juga disebut dengan zikir. Di samping kita berzikir kepada Allah, kalau zikir itu banyak macamnya, apa semacam zikir itu?
Apanya zikir? Ya ibu baca sehari apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Itu kan zikir. Itu sebenarnya kan kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, dan setiap kalimat thayyibah yang kita ucapkan itu disebut dengan zikir. Makanya membaca Quran disebut zikir. Ibu datang ke majlis zikir nak? Apa kata Rasulullah? Orang yang menyampaikan ayat Allah itu dikatakan sedang berzikir. Jadi ustaz yang sedang ceramah, khatib yang sedang berkhutbah itu dikatakan oleh Rasulullah sedang berzikir. Dan orang-orang yang mendengarkan seseorang yang menyampaikan ayat-ayat Allah itu dikatakan juga sedang berzikir. Ustaz yang berceramah dikatakan berzikir, ibu bapak yang mendengarkan ceramah disebut juga dengan zikir. Jadi majlis ilmu awal ini kok disebut majlis zikir. Jadi ibu-ibu yang datang kini kok duduk di dalam masjid, duduk mendengarkan ceramah, dia minum, dia snack, tapi dikatakan Allah sedang berzikir. Baca malaikat menghitung pahala ibu. Ibu duduk ini kan sedang berzikir kok. Baca malaikat menghitung pahala ibu. Apa kata Rasulullah? Cara malaikat menghitung zikir ibu, satu tarikan nafas itu dihitung satu zikir. Satu hembusan nafas dihitung lagi satu zikir. Jadi asal ibu lah masuk ke dalam masjid kok, main lalu dihitung zikir, mampu nangu dihitung zikir. Dari mulai masuk masjid sampai ini barangkali main lalu mampu nangu. Nggak tahu kan? Tapi kan dicatat yang malaikat. Jadi ibu udah sama itu, kalau ibu itu lu mau sasak dulu kok. Yang jelas ibu datang dari rumah kemari, masuk ke masjid, duduk, dihitung tarikan nafas zikir, hembusan nafas zikir. Kalau duduk dari mulai sampai selesai itu, barangkali omel lalu untuk dihitung zikir. Nah, oke, kita pergi masuk sederhana. Sedang mengulik ini itu adalah itu dihitung zikir itu minum Allah. Oscar makan tuh, bukan snack. Sambil makan tuh kan minum Allah, mampu nangu itu. Jadi tetap dihitung Allah. Zikir, minum Allah pun zikir, itu zikir. Satu tarikan nafas dihitung zikir. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu pahala zikirnya paling banyak. Ini makin lama acara pengajian awak, makin banyak nak zikir ibu. Kalau yang lalu Pak Ustaz, lain namu melo angok yang sudah lalu itu mendengarkan ceramah, dihitung zikir tuh. Hanya nak lalu terdepan kaji. Ya, walaupun ada yang tak kalau ya. Wah, mas dari rumah tadi kan masuk ke masjid nak. Masuk masjid apa doa tadi, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Ini tidak doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kan. Doa orang pe lalu ke masjid, jadi doanya doa masuk masjid dan doa ke lalu. Doa kan paham juga Ibu. Apa doa masuk masjid Ibu? Ada yang tinggal Ibu itu.
Kalau doa itu ibu yang diajarkan Nabi, doa masuk masjid yang diajarkan Nabi ke anaknya Fatimah sampai onggok dia ibu. Pertama, Bismillahi. Dek setiap masuk masjid awak menyebut nama Allah, Bismillahi. Yang kedua, selawat ke Nabi, wassalamu ala rasulillahi. Yang ketiga, minta ampun, Allahumma gfirli dzunubi. Yang keempat, minta rahmat, waftahli abwaba rahmatika. Desa tio ibu masuk masjid baca nama Allah lah dapat pahala. Selama ibu masuk masjid baca bismillah, dalam itu ibu mangase lalu duduk mangase, itu dihitung sebagai ibadah. Sudah itu berselawat ke Nabi, sudah itu minta ampun, baru minta rahmat. Sampai dulu. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Kini yang tiga kali dipangkeh orang tu. Yang diajarkan awak apa kini doanya bu? Allahumma ftahli. Jadi kalau awak baca Allahumma ftahli abwaba rahmatika, jadi awak setiap masuk masjid nak pernah membaca nama Allah, nak pernah berselawat, nak pernah minta ampun lagi. Ini urutannya lah dionggok-onggok dan Nabi awak pandai sama mangkeh ini bu. Yang diajar yang pendek saja kan, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Berarti yang bismillah hilang, selawat Nabi hilang, minta ampun hilang. Iya. Jadi kalau bisa ibu ajan kebalik ke anak dia cucu itu, kok doa masuk masjid yang diajarkan Nabi langsung ke anaknya Fatimah. Lebih dulu ibu catat nama ada. Ini tiga, sampai urutannya pertama Bismillah, Bismillahi. Yang kedua wassalamu ala rasulillahi. Yang ketiga Allahumma gfirli dzunubi, minta ampun tu, ya Allah ampunilah dosa hamba. Baru yang keempat waftahli abwaba rahmatika. Kalau sama ibu, cuma di belakangnya diganti jo fadlika. Ulang. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi, Allahumma gfirli dzunubi. Yang kampe hafal sederhana, waftahli abwaba rahmatika. Jadi ampe urutannya. Jadi setiap awak masuk masjid, keluar masjid, membaca nama Allah, berselawat ke Nabi, minta ampun, baru minta rahmat masuk, minta kemuliaan keluar. Jadi kalau awak baca yang tiga di muka, berarti awak masuk masjid tak pernah minta ampun lagi. Nah itu. Jadi dibaca yang lengkap tu bisa kalau masuk masjid, masuk keluar masjid baca yang lengkap juga. Ulang lagi. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi, Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Mau rekam pun tak salah dah. Dah rekam lah. Hah? Nak buat apa? Nah, catat ibu. Oh, lambek. Bos aku lambean suara juga. Ya. Kece Pak Sekretaris di YouTube tonton. YouTube-nya Masjid Abrar. Nah, diulang video ko balik dia. Jadi ibu nampak ke wajah di video tu. Live streaming. Terus sedang disorot deh buat Pak Sekretaris, maka ambo dah gih kuah, ini ketek dia buat. Kita ulang.
Bismillahi wassalama ala rasulillahi Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Hafal. Kalau hafal lagi kue cek. Kalau dapat, oh salah. Apa ibu? Jadi mulai besok ibu keluar masaji, beko mulai beko lah. Keluar masih baca doa itu. Nah kalau keluarnya di belakangnya apa? Fadlika, dirahmatika diganti dengan fadlika. Jadi masuk rahmat, keluar fadli. Perbedaannya bu. Kalau masuk rahmat, kalau keluar fadli. Berubahnya setiap di belakangnya. Hah? Doa keluar masjid kita ulang. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Nah, itu kalau keluar. Di awalnya sama sadonya, di ujung sini diganti rahmat ke sifat li. Masuk rahmatika, keluar fadlika. Hafal? Beko keluar masjid kita cuba ya. Itu yang dibangkit ini itu bu, waftahli abwaba fadlika, keluar waftahli abwa. Jadi anak-anak awak setiap masuk masjid nak pernah baca nama Allah, nak pernah bersalawat, nak pernah minta ampun lagi. Nanti bila kalau kurang-kurang dosa kau masuk masjid nak minta ampun, keluar masjid nak minta ampun. Di urutannya lah diatur rancak dari Nabi. Ka Allah, ka Nabi minta ampun untuk diri awak, baru minta rahmat. Nah itu lah. Makanya Nabi yang langsung mengajarkan ke Fatimah di hadis Bukhari Muslim. Itu beda. Jadi kalau bisa ibu hafal, nanti ibu ajan ke anak atau ke cucunya, kau doa masuk masjid, kau doa keluar masjid. Bakok panjang mana nih, dulu guru macam yang pendek senyum. Ikon yang lebih sempurna dan yang lebih afdol, karena Nabi sendiri yang mengajarkan ke anak perempuannya Fatimah. Dia ke sahabat dia jadi ke anak kandungnya jadi Nabi si Fatimah. Fatimah kalau kau masuk masjid ini doanya, keluar ini doanya. Memang panjang ibu. Karena urutannya jalan ke Allah, ke Nabi untuk diri awak minta ampun, baru bekok minta rahmat. Kalau apa model itu? Ke Allah, ke Nabi untuk diri awak minta ampun, dapat kemuliaan. Urutannya lah rancak itu. Jadi ketika ibu keluar masjid baca doa, pahala baca doa dapat, pahala zikir pun dapat. Nah, cobalah hafal ibu. Hafal, ajarkan ke anak dan ke cucu. Jadi kalau bisa jangan yang pendek itu diajarkan anak, tapi yang panjang itu. Karena Nabi sendiri mengajarkan ke anaknya Fatimah adalah doa masuk masjid yang panjang. Paham ibu? Kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan ketenangan hati itu ada 5 amalan yang diajarkan Nabi. Ada 5 amalan yang diajarkan Nabi untuk menenangkan hati sekaligus menenangkan pikiran dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang pertama amalannya ibu, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu termasuk zikir. Kadang-kadang pahalanya ibu. Kalau orang yang baca Quran dalam keadaan berwudu,
itu pahalanya satu huruf 25 kebaikan. Makanya pahala orang yang baca Quran dalam sholat itu satu huruf itu 25. Kenapa? Karena itu dalam keadaan berwudu. Kalau tanpa berwudu, satu huruf pahalanya 10. Di mana lancar? Ibu bau dulu baca Quran atau langsung baca Quran? Kalau habis sholat tidak batal wudu, ibu baca Quran pahalanya 25 per huruf. Tapi kalau tidak wudu baca Quran pahalanya 10 per huruf. Tetap Allah lebihkan bagi yang menjaga. Ini per huruf tuh, Bu. Makanya Al-Quran itu disebut obat, syifa. Jadi jenis obat di Al-Quran kedua itu, ya, penenang atau penawar yang dikatakan dengan obat bahasa awaknya itu dua. Ada yang disebut dengan dawa. Dawa itu setiap obat-obatan yang dibuat oleh manusia untuk mengobati penyakit yang ada di tubuh, itu disebut dengan dawa. Bahasa Arab, bahasa awaknya ube. Kullu da'in dawaun illa da'aini, katanya. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali dua yang tak ada ube. Ada dua yang tak ada ubeknya kecil ini. Setiap penyakit pasti ada ubek kecuali dua. Yang pertama yang tak ada ubek itu, ibu, tua. Tua atau tua? Gaek. Tua nak ada obat. Barasa ke ibu-ibu suruhan wajah tua tu yang gaek nampak jenuh. Waduh kini skincare ibu yang bisa menghilangkan kari-kari itu sehingga kagang sewajah kok. Ya wajah yang bisa diduduk nunggu nggak bisa. Nah, ritual ada ubek. Makanya orang tua itu diberikan pengecualian ibu. Orang yang tua yang boleh tidak berpuasa itu tua bangka. Tua bangkanya tua kedua lu bu. Tua bangka cek, tua mangka cek. Tua bangka, tua mangka. Apa bedanya ibu? Kalau tua bangka kola lama sadanya, dibawa dia duduk kat laman rumah, di mana kuasa dia. Lalita sadonyo itu tua bangka. Tapi yang mangka itu kalau dibuk keluar hanya bantu orang lita saja. Tapi lewat di bibuk tagak balon. Itu mangka baru. Ada kayak itu. Kalau tua bangka boleh tidak berpuasa tapi wajib fidyah. Tapi kalau tua mangka wajib puasa. Di tua tak ada obat. Yang kedua al-maut, mati tidak ada obat. Kenapa mati tidak ada obatnya? Kata Allah, puncak dari segala sakit, sakit dari segala puncak sakit itu adalah kematian. Jadi kalau ada orang merasa dia sakit, apa sakit mana nak taluk edo, nak ada sakit dan paling sakit dari kodo, itu alun itu dulu. Kece Nabi puncak dari semua sakit itu mati. Kalaulah matinya itu baru puncak dari segala sakit. Tapi kalau masih marang-arang itu baru, nah itu alun puncaknya gitu. Jadi puncak dari semua sakit itu kata Nabi adalah kematian. Di kuludain dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang kedua disebut Allah dengan syifa. Syifa ini penyakit untuk jiwa, hati dan diri manusia, termasuk juga
obat dari penyakit yang sudah tidak bisa lagi diobati oleh dawa. Di dua tadi Bu, ada dawa kubek yang dikeluarkan dokter kok. Ada bentuk kapsul, bentuk tablet, itu dawa. Yang kedua syifa itu obat tapi untuk ketenangan jiwa. Termasuk penyakit yang tidak bisa ditangani oleh obat dokter nah itu ke Al-Quran pengen disebut syifa. Dalilnya Ibu buka surat Al-Isra surat 7 balik atau surat Bani Israel ayat 82. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di Allah turunkan Quran itu untuk syifa, obat ketenangan diri dan jiwa. Jadi orang yang tidak namuh lalu keceknya apa kane penyakit insomnia payah lalu sampai jam 2 jam 3 tak namuh je mata lalu cik subik Ibu suruhnya baca Quran, suruhnya baca Quran. Yakin tak kalau yakin tak kalau Ibu kalau suruh baca Quran? Awak saya baca Quran baru buka Quran saja kuat lah Ibu mah. Dia se Quran ke baru ha. Halah kuat tu. Makanya Ibu, awak kalau punya anak, punya cucu, supaya ingatan anak cucu kau rancak, tajam kuat, suruhnya jadi penghafal Quran. Kalau bisa ibu-ibu anjurkanlah cucu ibu tu kecil karena tu kamu kalau dapat anak mau cucu kamu jadi penghafal Quran, masukkanlah ke tahfiz. Setiap anak yang menghafal Quran itu semuanya pasti daya ingatnya kuat. Ibu tahu Ibnu Sina? Ibnu Sina tahu Ibu? Yang digunakan panggil lun? Wah sakit tak? Ibnu Sina itu dokter. Dia mendapatkan gelar dokter spesialis umur 17 tahun dan menjadi rujukan semua dokter di zaman itu. Coba yang kan Ibu, 7 balik tahun lah jadi dokter spesialis. Umur 7 tahun lah hafal Quran 30 juz. Ibnu Sina terkenal tidak pernah pelupa dan selalu ingat semuanya. Coba yang kan Ibu, ingat. Kenapa? Ini penghafal Quran. Ini kalau lupa sesuatu, kalau ndak ingat, ini bukannya baca buku Bu, tapi ini masuk ke masjid solat 2 rakaat. Begitu ini solat sunat 2 rakaat, kembali ingatannya yang hilang tadi, yang lupa tadi. Asalnya solat, tak kena adanya balik yang lupa tu. Mirip-mirip jawab. Awak kalau sedang solat tak kena sadonya. Iya nak. Kunci tak salik tadi mana? Cobalah 8 yang mencari bola solat. Kena aja. Jadi kalau lupa, nyo bukan mencari buku balik enggak. Nyo solat 2 rakaat. Jadi setiap orang yang penghafal Quran diberikan oleh Allah daya ingat yang kuat. Maka kalau lama-lama ingatan anak awak Ibu suruhnya masuk tahfiz. Lama-lamanya akan terlatih, ingatannya itu akan terlatih. Baru-baru mungkin juga payah menghafal itu. Tapi lama-lama dia akan terbiasa dan akan mudah memahami. Sehingga ketika dia bisa menghafal itu, daya ingatnya akan dikuatkan oleh Allah. Allah yang menjamin setiap orang yang menghafal Quran daya ingatnya kuat. Jadi kalau ingin anak cucu Ibu pintar dan suruh jadi penghafal Quran. Tidak mesti harus 30 juz Ibu. Juz 30 saja bisa. Iya, tidak mesti harus 30 juz. Ya. Labara hafal Quran ala 30 saja. 30 apa? Juz 30. Walaupun cuma 1 juz Ibu hafal, tapi inilah dikatakan Allah sebagai penghafal Quran.
Saya tahu ibu apa keuntungan ibu punya anak atau cucu penghafal Quran walaupun cuma 1 juz. Apalagi 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Apa kata Rasulullah dalam hadis sahih, hadis kursi boleh. Kalau hadis kursi itu berarti Allah yang bicara langsung. Kata Allah, kepada setiap pembaca Al-Quran yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Inilah salah satu ibu yang rutin membaca Quran setiap hari boleh. Kalau kalaulah tua-tua pula payah menghafal, nah, jadi pembaca Quran selain targetkan sehari itu bara juz. Atau yang menghafal Quran. Setiap orang-orang yang bergelut dengan Quran, apakah dia pembaca Quran, pemahaman Al-Quran, atau menerapkan isi Quran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penghafal Quran, kata Rasulullah, dia akan disuruh Allah masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Apa kata Allah kepada mereka penghafal Quran tadi? Silakan kalian masuk wahai penghafal Quran ke dalam surga, dan ajaklah 10 orang dari keluargamu untuk ikut masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, 10 orang yang ditunjuk oleh si anak penghafal Quran tadi, meskipun dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka, Allah keluar dari neraka masuk ke surga sama anak tadi. 10 orang. Asal kira-kira 10 tu ibu. Yang pasti 2 orang tua dulu, ayah ambo, ibu ambo. Yang kedua, kakek nenek dari ayah ambo. Yang ketiga, kakek nenek dari ibu ambo. Lah 6. Tinggal ampek lah. Ampek tu siapa? Abarabu lah awak lah ibu. Yang jaleh kalau ibu punya anak atau punya cucu, arahkan jadi penghafal Quran. Kecang kan anak tu, iku ambo lah expired, ku anak bisa menghafal lah ya. Ino anak ko lah tolong songo lah sibuk lah mencari piti. Nak mungkinnya dia suruh menghafal lah, karajo pagi-pagi pulang malam. Kini ada cucu yang masih bisa diasah ibu. Kecang lah kan anak tu, tolong arahkanlah cucu ambo ke penghafal Quran. Ambo lah tak kai kolo ke ada nak amalan lah tak kai kolo ha. Siapa akan menyelamatkan awak besok lah ibu kalau ada anak cucu awak yang jadi penghafal Quran? Itu hadis Allah sendiri yang berkata, Allah berfirman, kata Nabi, setiap penghafal Quran yang baca Quran, yang memahami Quran, Allah prioritaskan pertama masuk surga. Begitu kamu masuk, kata Nabi, tolong kalian ajak 10 orang dari keluarga kalian. Pilihlah kata Allah. 6 itulah dijamin tuan. Ayah ibunya, kakek nenek dari ayahnya, kakek nenek dari ibunya. Kulah 6 kulah aman kok. Kalau tidak semayang payah tu ibu. Tapi bisa dijamin di anak tadi. Tapi jangan gara-gara anak lah penghafal Quran, ibu berhenti lo semayang. Yang lain sholat tapi dia masih berdosa, kan masuk neraka. Begitu nyuka masuk, kata Allah, si A itu tolong keluarkan dari neraka. Kenapa? Karena dijamin dia cucunya yang menghafal Quran. Nak dia ibu dibawa dia cucu masuk ke surga. Akhirnya karena itu tolonglah jadi anak ambo cucu ambo ke penghafal Quran ya. Anggarkan kalau perlu ibu yang masih punya pensiun, aku pensiun ambo bayar untuk bayar uang tafisnya ibu. Iku awak kadang les sekian ratus ribu dimasukkan anak. Nak pandai fisika, leskan fisika. Nak pandai matematika, dileskan matematika. Nak pandai bahasa Inggris. Nak pandai yang menghafal Quran. No ini. Emang pandai bahasa Inggris bisa masuk surga ibu? Pandai matematika ditanya anak dia melekat ni santi matematika masuk tidak ada ibu. Tapi kalau penghafal Quran tak dirinya surang yang masuk dah. Dia orang-orang tua ni di keluarganya bawa ke Allah. Awak lah tak kaiko keadaan kau buat. Amalan dulu dulu lah caya no dege gaib kau baru nak tahu juga amal. Asal saya tangguang amal kau. Asal kamu memang bisa cucu lah. Makanya cucu kau arahkan ke penghafal Quran tahfiz. Kan banyak rumah tahfiz kini nih bu. Nah, kalau ada di MDA di masa Jawa, KPK di masa Jawa yang membuka kelas hafal Quran, suruhlah anak itu masuk.
Itu harapan awak yang paling bisa, yang pastikan menolong awak nanti dengan kondisi awak yang lah keadaan takaiko, amal tanggung-tanggung loh. Nah, jadikanlah nak ke cucu kita penghafal Quran, ada jaminan dari Allah kita akan diselamatkan di cucu yang menjadi penghafal Quran itu. Itu makanya Al-Quran itu akan menenangkan hati dan menyelamatkan awak. Ya. Itu makanya di gara-gara Quran itu ada tiga amalan yang pahalanya gadang tapi acuk terabaikan. Yang pertama ibu, ada amalan yang gemar, yang tak pernah bosan kita melakukannya tapi menimbulkan rasa kantuk. Awak mana melakukannya tak bosan-bosan dong, tapi sama melakukannya ngantuk tiba tarwih. Itu yang baca Quran. Amalan itu kan tak pernah bosan ada. Ada orang pernah bosan, lah bosan baca Al-Fatihah ganti lelai cina. Ada ibu. Ya. Tapi dibaca dalam solat pun tak dibaca dalam solat tetap ngantuk. Ibu, ada yang solatnya tergaluk-galuk je. Dia tak membosankan dibaca tapi menimbulkan rasa kantuk. Tapi pahalanya kadang. Yang kedua, ada amalan yang dikerjakan bersamaan, dia mengingatkan yang lupa dan melupakan yang ingat. Apa itu ibu? Amalan yang dikerajokan nya bisa mengingatkan yang lupa dan bisa melupakan yang ingat. Amalannya itu ibu. Solat. Awak solat kan tahu tuh, korakat pertama, korakat kedua, korakat ketiga, korakat kampe. Tapi kadang-kadang lupa aja rakaat gok. Dan sekaligus mengingatkan yang lupa. Yang lupa anak tentu di malataknya. Ingat ketika solat. Ya ibu. Ini cara setan kau menggaduh awak solat mudah benar ibu. Nyo ada saat-saatnya iblis kok elok kawak. Elok benar. Misalnya kata dia mencari barang hilang, kunci hilang misalnya di malah terletak, kalau dia bongkar-bongkar rumah kau dewa kan, dapat tukar-tukar letak sampai kau lan kunci kan apa sobok doh. Pas lo orang azan. Beko salat jadi kalau pannya macam nak subuh dah solat lalu beko solat tu bila katanya baru sibuk kata takbir ronyo Allahu Akbar. Tiba setan tu mangki eloknya bu. Hendak di situ letaknya bu. Elok setan ada eloknya bu. Eloknya tu. Tak kesobok dewa tujuannya, tapi menunjuknya lah di dalam solat lah. Yang ketiga kata Nabi, ada amalan yang kita akan dikerjakan merenggangkan yang rapat dan merapatkan yang renggang. Merapatkan sesuatu yang selama ini renggang dan merenggangkan yang selama ini rapat. Apa itu? Yang pertama tadi Quran. Nyo ndak bosan dikerajokan tapi katuk tiba. Itu baca Quran. Yang kedua dikerajokan melupakan yang selama ini ingat dan mengingatkan yang lupa. Itu sholat. Yang ketiga lain, merekatkan sesuatu yang renggang dan merenggangkan sesuatu yang rapat. Nah. Itu pernikahan. Selama kau anak kenal di ibu. Saya kenal kedar kenal itu begitu ada pernikahan, keluarganya dia keluarga awak dake merapatkan selama ini yang renggang, ya kan? Bahkan menjadi keluarga awak jadinya. Yang selama kau kenal sekedar kenal saja, ndak dake, ndak rapek, tapi begitu adanya pernikahan, sesuatu yang renggang selama ini kan merapat dan merenggangkan yang rapat. Ibu jo anak gadi di ketek di gadangan lah dapet kerajo lu sempat ngicok gajinya deh dok lah nyambi itu orang hanya agian gajinya ke orang yang baru kenal iya ibu ya nah laki-laki tak itu anak bonusi
dari ketek di gadangan alun sempat wak manga-manga hanya lah diambil dia udahnya bawa bayi tinggalnya wak lain ala di nikah wak beko dimbal wak pi yo cek memang udahnya pi yo cek udah tu dulu apa ibu lah merah sen saja ada pelaki punya tak cuh ke wak lain cek udah sebenarnya kumpul ya tu ibu. Makanya kalau tak duduk-duduk masalah pernikahan ke ibu antara minantu padusi je mintu padusi bercakap tadi itu. Kalau anak laki-laki kecil Nabi dia masih milik orang tuanya. Walaupun anak laki-laki kalau menikah dia tetap punya orang tuanya. Sampai orang tuanya meninggal. Makanya laki-laki kok ampe kewajibannya yang harus dinafkahi bu. Pertama istri, yang kedua anak, yang ketiga orang tua kalau masih hidup. Yang kampek aku jangan sampai baca kak lebih ke di rumah ibu. Saudara perempuan ya, ada saudara perempuannya yang ditinggal mati atau ditinggal cerai oleh suaminya dan dia belum mempunyai pekerjaan, maka salamonyo alun dapat kerajo inyo menjadi tanggung jawab saudara laki-lakinya untuk dinafkahi. Nangalinyo anak punya tanggung jawab udah tuh. Kalau nyo ditinggal mati suaminya atau ditinggal cerai nyo nak punya kerajo, maka saudara laki-lakinya wajib menafkahinya sampai nyo dapat kerajo atau sampai nyo dapat udah baru. Hati-hati ini bu. Di sana kami kok merasa kuampek dengan kami nafkah itu. Nah, cuma kadang-kadang ke ATM kami ibu pacik itu. Balik nanti ibu. Ya. Jadi ibu sebagai istri kalau orang tua mintua masih hidup, kecil kau dah. Begitu gaji diagian di apa ke ibu tanya, iko orang lain ada gaji tu alun. Anu dulu. Kau masih hidup ibunya ibu ada gaji belanja tu alun. Itu solim ibu. Ya kadang-kadang tak ada nabatannya tu disuruh-suruh dapat magia, kadang tak tahu nak cakap tu. Maka pada rasional magia gaya ecian selah tu. Kalau dia kecil tu, kancang orang gaya lah. Masih ada tak kaya ibu? Makanya ada sesuatu yang paling acok wak kanai kini bu. Sabalun anak tu menikah, dak ada kita magihkan nasihat pernikahan. Dulu diorang ke awak mana munyo malam bainai. Ada malam bainai kini bu. Malam bainai kini pe masang inai sini bu. Lah tu. Sebenarnya malam bainai itu bu sehari sabalun anak perempuan atau anak laki-laki diijab kabulkan. Itu tanggung jawab mamak bagi nasihat pernikahan. Iya, kalau anak berusi, ikut tanggung jawab kau udah kau walaupun suami awak, nyo tetap punya orang gaeknyo. Kok main bau orang gaeknyo, lapeh jadi larang-larang. Kok magi balanjo nyo orang gaeknyo, jadi cakaan. Itu diingian deh bu. Kini malam bainai nado deh bu. Mamak memang ngopi senya kadang. Nado bagi nasihat ledo. Kalau ndak ada kini imbau ustaz tu bagi pernikah apa? Siram apa rahmi yang tu nasihat pernikahan ibu. Besoknya kaijab kabul pagi, malam ku diadakan malam bainai. Undang dusanak-dusanak yang mengerti tentang pernikahan tu yang coba cakap-cakap tu sebentar tu imbau tu suruh. Wah, nasihat pernikahan. Baiklah berumah tangga yang dalam nikah maupun yang imbau saudara kumpul di malam bainai itu. Agi nasihat pernikahan. Datangkan ustaz. Makanya kadang-kadang 2 hari sudah menikah bercakap di sini. Seminggu sudah menikah bercakap. Kenapa? Nasihat sebelum menghadapi kehidupan itu nak dapat. Ya bu. Di malam bainai awak inilah hilang
malam ini sekedar pay masang inai sudah nyebut ini lah diganti dia kutek. Coba lah ibu yang masih punya anak gadis, anak bujang. Nah, ini dalam keadaan nyuka menikah tu, nyuka kabul besok pagi, nyuka kabul malam tu datangkanlah ke orang yang tahu tentang pernikahan atau ustaz yang mengerti pernikahan. Imbau ustaz tu lagi pencerahan. Jadi nyuka mengerti bu. Atau yang lah menikah tapi dulu tak sempat jadi nasihat pernikahan. Imbau saja keluarga tu. Kumpul awak dokan malam baina di acara pernikahan si A. Tolong kumpul datang sedonya malam itu. Jadi nasihat pernikahan. Supaya jadi mengetahuinya bisa-bisa nak kata-kata kali bu. Hanya ya bu. Yang paling penting itu kecek Nabi. Ketika seseorang sudah menikah akan melakukan kewajibannya sebagai suami istri, kata Rasulullah, malaikat ketika seseorang yang sudah menikah itu akan melakukan hubungan suami istri, malaikat akan masuk dalam kamar itu akan keluar. Yang masuk ke dalam kamar itu siapa? Setan. Terus ibu ingin. Makanya kata Nabi, ketika akan melakukan hubungan itu harus berdoa kepada Allah. Kalau tidak berdoa, maka setan ikut campur berhubungan dengan pasangan itu. Ini hafal doanya ibu. Nambe doa ibu nak hafal. Apa doanya ibu? Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Sebab kalau ndak ada dibaca doa itu kecil Nabi, setan satu melakukan hubungan dua orang suami tadi, kalau sempat bajadi ada saham setan situ ibu. Beko dapat barangnya anakku gak mada-mada tangguang. Basoraan lah. Anak bagi taubana ke orang kalau setan satu dulu. Jadi ibu. Itu yang perlu ditekankan karena awak yang menikah. Itu banyak anak lupa bagian saat itu ibu. Apa kewajibannya sebagai istri, apa haknya sebagai istri, haknya sebagai suami, apa kewajibannya sebagai suami. Supaya tak bakal lau bapak campuran bu segini lah bingung gitu bu. Kalau Pak Kuat kan khutbah sini ibu, khutbah di saat pernikahan itu tuh rukun, itu sekedar nasihat, sekedar untuk mengatakan kok syarat-syarat segala macam, hanya itu khutbahnya. Tapi kalau bisa pas malam bainai hari apa juga kabul, Jumat pagi, hari Kamis malam itu ibu sudah isya. Ya imbau ustaz-ustaz datang ke rumah hari Kamis malam, undang keluarga-keluarga yang lah menikah atau yang kama nikah tuh. Imbau kumpulan, kepala dua lagi jangan makan dulu. Sudah isya makan, sudah itu baru lagi nasihat pernikahan. Jalehan duduan cecek koi. Nah ini bisa beda kamu jelas paham apa tugasnya sebagai suami, apa kewajibannya sebagai suami dan apa hak yang mesti dikeluarkan sebagai suami ke istri. Dia paham, jadi ketika menikah ini ada arahan. Kini kan itu nak ada dewale. Makanya itu suatu amalan yang pahalanya. Maka kata Nabi, menikah itu adalah ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup. Karena dari jago lalu sampai lalu itu ibadah sadunya ibu. Ibadah. Makanya menikah itu ibadah terlama dan terpanjang kata Nabi. Nah itu maka tadi kata Nabi, dia merenggangkan sesuatu yang dekat dan melekatkan sesuatu yang selama ini renggang. Itu semuanya ada dalam Al-Quran kan? Yang kedua, amalan yang bisa menenangkan hati dan pikiran kata Allah adalah sholat malam. Sholat malam apa itu? Tahajud. Ibu harus bisa membedakan antara tahajud dengan qiyamul lail. Sama atau beda? Kadang ada menyebut qiyamul lail, kadang ada menyebut tahajud. Syaratnya qiyamul lail
dengan tahajud ada yang sama, ada sedikit perbedaan. Pertama, syaratnya hanya ibadah sunnah. Jadi tahajud atau qiyamul lail itu ibu, yang pentingnya ibadah sunnah, tidak hanya sholat. Ibadah sunnah itu apa? Sholat, zikir, baca Quran, istighfar, berdoa. Ini semua ibadah sunnah. Di syaratnya qiyamul lail atau tahajud itu dia adalah ibadah sunnah. Boleh sholat, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh beristighfar, atau boleh berdoa saja. Ini ibadah sunnah. Yang kedua syaratnya dikerjakan di waktu lail. Lail itu maknanya dari sudah isya sampai subuh. Itu laili. Ya, malam ko ada 3 istilah Allah ibu. Yang pertama lailan. Lailan ko dari jam 2 balik malam sampai subuh. Itu lailan waktunya. Lailan. Makanya Isra Mi'raj disebut Allah lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Di lailan itu artinya dari jam 2 balik malam sampai subuh. Itu rentang waktunya. Yang kedua laili. Laili itu dari sudah isya sampai subuh. Makanya kalau tahajud apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Dari sudah isya sampai subuh, itu waktunya. Yang ketiga lailatun. Lailatun itu dari maghrib sampai subuh. Ini cali waktu lagi nama anak, iku anak lain sudah maghrib bagi jo laili. Atau laila. Nah, jadi syarat yang kedua, waktunya harus laili dari isya sampai subuh. Yang ketiga, kalau untuk tahajud, syaratnya harus laluk dulu. Tahajud itu harus laluk dulu. Makanya bahasanya hajjada yuhajjidu tahajudan, artinya terbangun dari tidur. Jadi ibu kalau ingin sholat tahajud, syaratnya laluk dulu. Walaupun cuma sakalok. Sakalok tuh ibu. Sakalok. Sakalok nak sama jo sabanta deh ibu. Kalau sabanta pakai banta malamo tuh. Lo sabanta sakalok. Yang sakalok ko ni namo takaju isa sekete sedang nonton TV. Hanya kebanyakan yang takalok ko yang sakalok ko sedang nonton TV. Sedang menonton TV, tidak lama sudah tuh TV nonton lain. Awalnya awak nonton TV, sudah tuh TV nonton awak lain. Lama kuas ya. Itu tak gagau. Itulah tak sakalok namanya ibu. Ketika ibu lata sinta lalu walaupun cuma sakalok, lah boleh tahajud. Awak sudah sholat isya, jam 8:30 pulang ke rumah, tiba rumah nonton film. Wah, 5 minit no, tagak mata tu nonton. Sudah tu lah makuk selai. TV yang menonton awak lain. Sudah tu tak gagau 9:30. Boleh tahajud? Boleh. Kalau tak kalau tadi nak ibu. Boleh tahajud. Jadi kalau tahajud syaratnya terbangun dari tidur. Kalau qiyamul lail sebelum tidur. Ya. Lain nama dari sudah isya sampai jam 3, ibu nak laluk-laluk doh, mataku jalan, sinak mau laluk ando. Hari lah jam 3, mataku nak nak mau laluk. Awak nyuruh solat malam. Maka ibu ketika jam 3 itu dekan anu laluk sakaluk dua, ibu pasang niatnya nak boleh tahajud doh walaupun jam 3. Apa niatnya? Qiyamul lail. Sengaja aku solat qiyamul lail 2 rakaat karena Allah. Tapi walaupun cuma jam 8:30, tapi ibu lah takaluk dari maghrib, tasintak pas orang isya, sudah sholat isya ibu niat tahajud, tak boleh. Karena ibu lah takaluk dari maghrib. Dia yang membedakan antara qiyamul lail dengan tahajud, lalu kalau alun lalu, walaupun sampai jam 3 alun lalu sampai siang pun, ibu tak boleh pasang niat tahajud, pasang niatnya qiyamul lail. Tapi walaupun baru jam 9, tapi ibu lah tasintak lalu, sudah boleh pasang niat tahajud.
Kalau sholat duha, waktu yang terbaik itu kece Nabi kalau di hadis ya Bu, ketika anak unta merasa kepanasan, lah mulai sakit kulitnya di angin matahari, sudah tu lari ke bawah pari induknya. Itu waktu yang rancak. Pada cara itu Ustaz untuk ada di sekolah. Kalau awak ada untuk anak Jawi, nggak lama Jawi dah. Kalau kata ulama, jumhur para ulama, waktu yang terbaik untuk sholat duha itu dari kisaran jam 8 pagi sampai jam 11. Jam setengah 7 lah do duha. Alah. Tapi waktu yang terbaiknya jam 8 sampai jam 11. Itulah di saat matahari yang mulai sakit tiba di kulit. Lapar dia tiba di kulit, matahari kalau ibu keluar gak 5 menit terasa sakit kulit dek matahari, lah mulai terasa padih ke kulit, itu berarti waktu yang lah rancang untuk duha. Itu bedanya tahajud tadi dengan qiyamul lail ya Bu. Jadi kalau ibu nak lalu-lalu walaupun lah tengah malam tapi lalu-lalu sepiciang pun tetap niatnya qiyamul lail. Tapi meskipun baru awal-awal malam jam 9 jam 10 tapi ibu lah tasintak lalu, maka niatnya boleh pasang tahajud. Yang ketiga. Jadi yang pertama Quran. Yang kedua tahajud. Yang ketiga perbanyak puasa. Apa dalilnya Ibu? Kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim nomor 1869. Apa kata Rasulullah? Kata Allah dalam hadis kursi itu, kullu amali ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu kembali kepadanya, kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu untukku, fa innahu li wa ana ajzibih, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Jadi ibu kalau puasa sunnah misalnya Senin atau Kamis atau nanti Yaumul Bid, pahalanya nak akan dicatatkan oleh malaikat. Pahala itu langsung ke Allah. Jadi setiap ibu berpuasa, pahalanya disimpan di Allah. Malaikat tak berani mencatatkan pahala puasa. Itu maka kecil Allah, semuanya kembali ke manusia lagi. Awak solat, pahalanya dalih. Kalau berjamaah berapa ibu? 27. Dalih dicatat di malaikat kalau berjamaah 27. Kalau bersedekah 10 sampai 700, dicatat di malaikat. Tapi kalau puasa tidak ada takaran pahalanya. Jadi maka kata Allah, puasa itu untukku dan aku akan membalasi. Nanti pahala puasa itu Allah tahan di ibu. Kalaulah ditahan, tidak akan masuk ke dalam catatan amal. Apa untungnya kalau tidak masuk catatan amal? Kalau setiap pahala ibadah yang masuk dalam catatan amal, itu habis nanti ibu. Pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala haji, pahala umroh masuk dalam catatan amal. Nanti yang ada dalam catatan amal akan diambil untuk membayar dosa awak ke orang lain. Awak gibah, awak gunjingan orang, diambil di dalam catatan amal malaikat kau, bayar ke orang. Memfitnah, diambil pahala awak, dia bayar ke orang. Utang tak dibayar, diambil pahala awak, dia bayar ke orang. Nah, yang puasa tak digado-gado kan ini langsung ke Allah. Makanya yang akan menyelamatkan awak nanti di akhirat, ketika amalan sholat habis diambil orang, ketika amalan sedekah habis diambil orang, ketika amalan haji umroh habis diambil orang, awak lah boleh gampang tuh. Siapa akan menyelamatkan kau amal habis adanya. Baru nanti Allah akan lagihkan, wah pahala puasa awak. Nah, kalau awak jarang-jarang puasa, kira apa yang kau dapat besok lagi? Jadi kalau mau segiko, ibu rajin-rajin lah puasa lah. Sobok di Senin Kamis puasa, basobok di pertengahan bulan puasa, basobok di 6 hari Syawal
puasa kok jangan Arafah, puasa Asyura, puasa. Karena itu yang akan diambil dari orang-orang lain nanti mengenai menuntut amal. Nah makanya kata Rasulullah, kalau kita sedang berpuasa datang orang majawab bacakak, majawab batangka, maka kata Nabi katakan inni so'im, saya sedang. Tapi menyabit awak sedang puasa kok nak kau orang tu deh bu, kadiri awak surang. Soalnya puasa nak boleh disabi-sabian tau. Ombo sedang puasa gini enggak. Saya lihat orang kaba cakak Jawa atau kaba gunjang sama Jawa. Jadi kecek orang tu, jangan gunjang lah, puasa mah. Enggak boleh kau sabuin ke orang tu. Rusak puasa awak jadinya. Dibaca dulu, kecang ke dia surang. Pai capek awak sedang puasa. Bekonya ajak bergunjang habis palo. Pai awak puasa. Awak pai nak kecang orang tu. Jadi mengatakan saya sedang puasa tu bukan ke orang lain, ke diri awak. Sebab kalau awak cabuyan ke orang ibu, habis paluak beko. Beko setiap orang datang, kemana ke berkunjung? Kamu puasa. Datang orang ke batangka, mana ke batangka? Kamu puasa. Habislah paluak dia. Jadi anak saja kecen awak dalam hati ambo sedang puasa. Mohon maaf ya ambo tak aja do paralu pai esok le. Jadi saya bilang ambo puasa, malah ambo mau gunjang tapi palu. Justru di dalam hati kecen awak puasa tapi palu jadi dia. Nah. Nah. Kalau ada orang mau undang makan, ibu sedang puasa Senin, baik semayang zuhur kalau surau, nyundang derang bu, apa-apa ibu-ibu yang ikut sholat zuhur, tolong ke rumah ambo kini, ambo sedang ada acara syukuran berdoa akikah. Ibu sedang puasa Senin kan, puasa sunatnya. Lah ibu ke rumah ibu, pe acara berdoa, makan bersama syukuran akikah cucu ambo. Atau ibu ditulak atau diikuyan? Awak puasa Ustaz, awak ikut saya tapi nak makan dah, tersinggung tak orang yang mengundang? Kalau ibu Sabrin, ibu sedang puasa, ibu puasa sunnah ke nyo? Dia taruhlah ibu sedang puasa, habis pahala puasa ibu. Nah jadi dapat pahala tu. Awak tolak undangan orang di alasan awak puasa sunnah, pahala puasa habis ibu. Nah masalahnya pada ibu, pertimbangannya dua. Antara memenuhi undangan dengan puasa sunnah. Kita dua-duaan cecek dulu. Puasa sunnah kok amalan apa? Amalan sunnah yang hukumnya sunnah. Jadi kalau puasa sunnah itu sunnah. Amalannya sunnah, apanya sunnah. Kewajibannya sunnah, apanya memenuhinya sunnah. Hukumnya sunnah, dia amalan sunnah. Tapi kalau memenuhi undangan, kewajiban, bukan wajib ya, kewajiban yang hukumnya tetap sunnah. Jadi memenuhi undangan itu hukumnya sunnah, puasa Senin itu hukumnya sunnah. Yang puasa itu amalan sunnah, yang memenuhi undangan amalan kewajiban. Yang cek sunnah, yang cek sunnah kewajiban. Mana tinggi ibu? Sunnah dan kewajiban. Maka ketika ibu diundang orang makan, bo pergi ke rumah ambo ada syukuran akikah. Jadi langsung pergi ke rumahnya tu, batalkan puasa ibu, pahala dapat sampai sore, parik kanyang. Tapi kalau ibu tolak, maaf yo, ambo sedang puasa. Pertama, pahala puasa ibu habis. Yang kedua, ibu lapar sampai sore, dah dapat pahala. Mana rencak? Jadi yang disabui-sabui lah, awak sedang puasa Senin, diundang orang makan ke rumahnya karena ada acara syukuran. Datang saya ke rumahnya tu, tiba di situ ambil nasi, ambil sambal, Allahumma lakasumtu, makan lain. Puasa ibu sampai zuhur, pahala sampai maghrib. Puasa setengah hari tapi pahala panuh, pulang hari panjang loh.
Barajul itu. Akan ditulaknya visual itu. Tapi dia begitu loh orang, woi pengumuman orang kampung, kok kamadon syukuran jo akikah hari Senin Kamis yo ya. Puasa setengah hari panas sampai sore kan lama tuh. Kecap orang tuh kok kemana undang di Senin Kamis lah ya. Apa itu coba ibu? Ibu sedang puasa hari Senin, ya kan? Ibu tahu ada undangan akikah minggu besok hari Senin. Nah, ibu dapat undangan akikah. Bu, hari Senin besok datang ke rumah ambo kamadokan akikah cucu. Ibu kan datang tuh hari Senin besok. Ini hari Minggu malam. Ibu tak puasa atau enggak? Ibu tak puasa atau enggak? Kak sahur atau enggak? Rugi. Malam itu subuh hari Minggu pagi itu, pagi Senin itu jam 3 ibu jago tahajud sudah ibu sahur. Karena akikahku bisa jadi bisa indah nak. Ini acara sudah zuhur hari Senin besok ambo kepada akikah. Awak hari Minggunya tiba hari Minggu besok pagi orang ke akikah. Pagi itu ibu sahur dulu. Kalau akikahnya tidak jadi batal, ibu lagi puasa. Kalau jadi ibu batalkan puasa itu pahala tetap dapat. Iko, ambo nak puasa ini terus diundang di ibu itu besoknya akikah, rugi ibu. Ah kan, selama kau batal nak puasa kan? Mana puasa ibu? Ibu tu mau undang akikah sagan awak rugi, ibunya bisa jadi batal. Kalau tanya puasa kejap, nadi ibu, nadi dong, dah dapat kambing dong minggu besok lain sini. Awak lah dah anu nak puasa. Dia walaupun tahu ibu Senin besok ada undangan akikah, tetap ibu paginya sahur, niat puasa sunnah Senin. Begitu datang orang sudah zuhur, ibu ke rumah bu, yo langsung pagi, ibu makan, batalkan puasa, lah dapat pahala. Iya kalau ibu puasa, ibu sabain ibu puasa, pahala ibu habis. Yang orang tu lagi sampai daging akikah tetap dapat pahala, yang ibu pahala puasa nak dolai. Ala puasa batal pahalanya awak lapar sampai sore, pahala nak ada apa-apa. Ya, jadi besok ibu kalau ada kurang mau undang-undang akikah atau undang-undang syukuran apalah naik rumah baru atau apa, diundangnya ibu-ibu sedang puasa. Nggak usah disabain deh, maaf ya ibu sedang puasa, yang lain sila undang. Nggak usah, ibu iuan saja, pergi ke rumah orang tu, disuruh makan, ambil nasi, ambil sambal. Begitu ibu ke makan, ibu baca doa batalkan puasa. Allahumma laka sumtu, makan lain. Pahala puasa setengah hari, pahala sampai sore. Ada ibu-ibu kalau ingin bagi pahala kawan-kawan yang puasa, besok kalau ada acara syukuran dari Senin Kamis lagi. Ibu dah rugi dah kan? Tidak rugi. Ya. Yo terakhir kata bang. Yo bakso nak salah, nak usah. Ndak, ambola kenyang. Ambola kenyang. Dia kece oh puasa aja. Yo puasa sunat nak saya ibu. Bahkan puasa sunat itu niatnya boleh ibu pasang siang hari. Ya, pernah boleh. Tapi kalau puasa wajib harus dibaca sebelumnya. Jadi itu amalan ibu yang menenangkan hati dan pikiran. Jadi ada baca Quran, ada sholat malam, perbanyak puasa sunnah. Jadi insya Allah ibu kalau perbanyak puasa, insya Allah akan menenangkan hati. Dosa awak diampuni, pahala dilipat gandakan. Ada yang diragukan? Lah masuk asal. Lah. Baik ibu, sabalun ambo tutup. Ambo bagi informasi seketek.
Oh kalau nya lagi makan di jalan tuh, oh lewat lagi makanan, ya ambil sih bu. Nah, kalau nya sekedar magi membasuh-basuh kayak kok, ambil saya bawa pulang. Tapi kalau di pasonya makan di situ, nah ada apa di rumah selah ya. Nah, jadi ibu sebelum tutui, ambo bagi informasi seketek. Insya Allah kalau lebih panjang umur saya sehat, ambo ditunjuk ada satu travel untuk ambo pulang umroh bulan Oktober tanggal 26. Kalau ibu yang berminat umroh, silakan nanti mendaftar. Itulah boleh bawa brosurnya, nanti tak tolong dibagikan saja ibu. Tanggal 26 Oktober ambo sendiri. Atau ada brosurnya aku membagikan ini. Nah, baik kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.